kita sama-sama buka 1 Samuel pasal ke-17. 1 Samuel pasal ke-17 ayat yang ke-40 sampai ke-50, 10 ayat. Judulnya adalah perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, katakan masih muda. Kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Dan ketika orang Filistin itu bergerak maju dan menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalam, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Bapak ibu saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Daud ini berhadapan dengan Goliat, persoalan yang 3 kali lipat lebih besar. Yang menarik adalah bahwa firman Tuhan ini mencatat bahwa Goliat dikalahkan, atau Daud ini mengalahkan Goliat tanpa pedang di tangannya. Gak ada senjata yang dipegang Daud. Daud ini mengalahkan dengan hal yang biasa, yang sederhana. Sometimes orang berpikir ketika menghadapi sesuatu harus punya senjatanya dulu. Ketika kita mau menghadapi tantangan harus punya senjata dulu. Kalau kita nggak memegang senjata, maka kita akan jadi orang yang nggak berani menghadapi tantangan. Tapi Daud ini beda. Firman Tuhan mencatat bahwa Goliat dikalahkan tanpa pedang di tangan Daud. Sekalipun Daud ini mengalahkan Goliat tanpa pedang di tangan, bukan berarti Daud ini nggak punya senjata di dalam dirinya. Bukan berarti Daud ini nggak punya apa-apa untuk dia menang. Tahukah bahwa Tuhan itu selalu memakai apa yang sudah ada di dalam hidupmu, bukan apa yang gak ada. Selalu yang Tuhan pakai untuk engkau menghadapi tantangan adalah sesuatu yang memang sudah ada di dalam dirimu. Sesuatu yang memang sudah Tuhan percayakan sebelumnya. Sesuatu yang biasa engkau lakukan. Tuhan gak akan pernah memakai dari apa yang kita gak punya. Selalu apa yang sudah ada. Dan dari sini kita bisa melihat untuk menghadapi tantangan yang besar, pedang itu bukan yang utama. Pedang itu bukan yang utama. Apa yang orang kira itu adalah senjata kelihatannya gitu ya. Tapi ternyata pedang itu bukan senjata di mata Tuhan. Kita mengira bahwa pedang itu adalah jalan keluar. Tapi ternyata di mata Tuhan pedang itu bukan jalan keluarnya.
Jalan keluarnya ternyata sudah ada di dalam dirimu. Sudah ada di dalam diri kita. Pedang itu bicara apa sih? Pedang itu bicara rasa aman kita. Sometimes kalau kita menghadapi sesuatu, kita kayaknya kalau aku punya ini pasti lebih baik. Pedang itu bicara rasa aman kita. Bicara soal metode, bicara soal fasilitas. Karena seringkali ketika kita menghadapi tantangan, kita selalu memikirkan caranya bagaimana dan pakai apa. Betul nggak? Selalu kita hadapi pakai apa ya? Pedang itu bicara tentang metode, tentang strategi. Dan dari Daud ini kita bisa melihat bahwa hal sederhana bisa sangat berkuasa. Untuk kita bisa menghadapi Goliat-Goliat di dalam kehidupan kita. Menghadapi raksasa, menghadapi tantangan. Hal yang biasa Tuhan bisa pakai menjadi kemenangan di dalam kehidupanmu. Daud gak butuh pedang seperti sebagian orang. Tapi ia melakukan apa yang sudah ada dan apa yang biasa ia lakukan. Dan Daud muncul sebagai pemenang. Coba apa yang bisa kita pelajari? Ayat ke-40. Kita lihat sama-sama, dikatakan begini. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu licin dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu, sedang umbahnya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Daud ini adalah pribadi yang tahu benar apa yang bisa menjatuhkan lawannya. Itu dibuktikan dari apa? Dari firman Tuhan katakan bahwa dipilihnya 5 batu licin dan ditaruhnya di dalam kantung gembala. Artinya ketika dia mendatangi orang Filistin itu, mendatangi Goliat itu, Daud ini di dalam kantung gembalanya dia sudah punya 5 strategi. 5 cara gimana caranya menjatuhkan Goliat. Di kantung gembalanya sudah ada. Dia sudah pegang 5 cara. Kalau cara yang pertama nggak bisa, cara yang kedua. Cara kedua nggak bisa, ya udah cara yang berikutnya sampai 5 cara. Ada di dalam kantung gembala. Daud ini tahu strategi, dia bawa strategi. Gimana caranya supaya dia bisa menghadapi raksasa di dalam penggembalaannya. Di dalam kantung gembala, artinya di dalam CG. Gimana caranya mengalahkan raksasa di dalam CG-ku? Sudah punya 5 strategi, 5 cara, 5 metode. Tetapi yang menarik adalah bahwa 5 strategi atau 5 batu licin di dalam kantung gembala bukanlah strategi nomor 1. Bukanlah strategi nomor 1 atau strategi utama. Karena firman Tuhan ayat 40 berkata gini. Lalu Daud mengambil apa Bapak Ibu? Tongkat di tangannya. Kalau 5 batu licin itu adalah strategi utama, yang pertama diambil selalu 5 batunya dulu. Tapi bagi Daud, sekalipun dia punya 5 batu bukan yang utama adalah tongkat di tangannya. Sehingga ketika ia menghadapi Goliat, sekalipun di kantongnya ada 5 cara, 5 strategi, gimana caranya ngalami breakthrough, tongkat gak boleh kehilangan. Tongkat gak boleh ketinggalan. Tongkat di tangan Daudlah strategi utamanya. Sehingga tongkat itu gak pernah ditinggal atau gak pernah dilepas. Dimanapun Daud maju, tongkat selalu ada. Sekalipun di kantongnya ada. Ada strategi, ada cara. Bagi Daud, tongkat itu harus selalu dibawa sekalipun ia sudah punya rasa aman yang lain. Sekalipun ia sudah punya fasilitas di dalam kantung gembala atau pengembalaan. Pertanyaannya hari ini, kenapa Daud gak pernah lupa akan tongkatnya? Karena tongkat itu mengingatkan dia ketika menghadapi singa dan beruang. Ketika dia orang yang masih lugu, gak punya strategi. Goliat itu adalah hal yang kesekian yang dia lawan. Hal pertama itu adalah beruang dan singa. Ketika dia bawa tongkatnya, dia ingat, ketika aku menghadapi singa dan beruang, aku gak punya strategi, gak punya pengalaman, belum pernah mengalahkan apa-apa. Tongkatnya itu yang mengalahkan. Tongkatnya itu yang membantu. Tongkat itu apa sih? Tongkat itu gambaran imannya. Tongkat itu
gambaran di mana ketika si Daud gak punya strategi lawan singa, lawan beruang. Tongkat itu gambaran bagaimana dia berdoa, Tuhan, aku hanya punya tongkat, aku mau mengalahkan. Gambaran iman, gambaran doa-doanya. Itulah yang menyebabkan Daud ini gak lupa. Senjata utamanya itu bukan batu, tapi tongkatnya itu. Tongkat ini adalah hal yang sederhana yang Daud punya. Dan setiap orang itu punya tongkat-tongkat di dalam kehidupannya. Karena tongkat itu juga bicara identitas. Tongkat bangsa Israel, khususnya anak-anak orang Ibrani gitu ya, pria, selalu dikasih identitas tongkat oleh orang tuanya. Ketika dia menang melawan sesuatu, berhasil sesuatu, tongkatnya itu dikerat. Dikasih garis, dikerat. Mungkin bisa diukir juga. Beruang, singa. Sehingga tongkat Daud itu penuh dengan keratan-keratan yang melambangkan imannya dia. Makanya dia bawa, ketika dia bawa, aku ingat Tuhan sudah loloskan dengan ini. Sudah loloskan dari ini. Sudah loloskan dari ini. Makanya itu dibawa. Makanya ketika Daud itu maju melawan Goliat. Ketika dia hampiri Saul. Daud ini berkata sama Saul, hambamu ini biasa mengalahkan singa dan beruang. Biasa. Loh, tapi ini beda. Ini Goliat, ini raksasa. Ini tantangan 3 kali lipat lebih besar. Bagi Daud sama. Dari sini kita bisa belajar apa dari tongkat Daud? Hal yang sederhana. Yang pertama bisa catat. Tidak ada metode atau strategi yang sempurna tanpa kebenaran doa dan iman. Anda punya strategi apapun, kalau di dalam hidupmu gak ada kebenaran, gak ada doa dan gak ada iman, strategimu gak sempurna. Daud punya 5 strategi hadapi Goliat. 5 batu licin, itu 5 strategi. Tapi Daud tahu bahwa 5 batu ini gak akan sempurna tanpa imannya, tanpa doanya, tanpa kebenaran di dalam dirinya. Enggak sempurna. Daud tahu sekalipun ia punya metode, punya strategi yang baik. Tapi setiap strategi itu enggak akan pernah sempurna. Yang membuat strategi itu sempurna adalah imannya Daud. Kebenaran di dalam dirinya, doanya. Itu yang membuat strateginya itu menjadi strategi yang luar biasa. Tahukah bahwa doa dan imanmu melahirkan satu yang gak dipunya, yaitu urapan. Doa plus iman sama dengan urapan. Doa plus iman. Itu lahir urapan, dan hal itu yang membuat Daud berhasil menggunakan umbannya. Kalau dia hanya kantongin 5 batu licin pakai strategi umban, imannya gak ada. Doanya gak ada. Itu umban gak akan diurapi. Tapi karena ia membawa strateginya dengan doa dan iman yang melalui tongkatnya itu, maka apa yang dia pegang itu diurapi Tuhan. Itu diurapi. Saya ada gambar, satu gambar bisa ditampilkan, dan ini. Ini adalah sebuah kejadian di mana ketika Daud mengalahkan Goliat. Lihat, tangan kirinya memegang tongkat, tangan kanannya ada umban di situ. Tangan kirinya itu selalu, itu adalah doa dan imannya. Dimanapun dia melangkah, apapun yang dia hadapi, tangan kanannya memang senjata. Tapi senjata ini gak akan pernah mematikan kalau doa dan iman gak ada. Kalau gak ada urapan gak bisa. Mau pakai, saya percaya gini loh, mau pakai pedang, mau pakai tombak, ataukah hanya batu licin dan umban, Goliat itu pasti tumbang di hadapan Daud. Kenapa? Karena Daud diurapi. Karena Daud diurapi. Apapun yang dipegang jadi. Apapun yang dipegang. Sekalipun mungkin bukan umban dan batu. Mungkin, apa ya bahasanya? Rumput mungkinlah. Selama orang itu diurapi, rumput pun jadi senjata mematikan. Loh iya. Rumput bisa menjadi senjata mematikan.
apapun yang dipegang, karena engkau diurapi, maka itu akan jadi senjata yang luar biasa. Dan Tuhan itu selalu memakai apa yang sudah ada di dalam hidupmu. Dan apa yang sudah ada, ditambah doa dan imanmu, itu yang akan diurapi. Jadi ketika engkau menghadapi sesuatu, jangan mundur dulu. Engkau harus hadapi dengan apa? Doa dan imanmu. Karena setiap strategi ditambah doa dan iman, itu akan menjadi terobosan yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Apapun metodenya ketika Daud membawa urapan, maka metode dan strateginya, itu diurapi Tuhan. Apapun. Pak, gimana kalau misalnya pekerjaanku masih minus, usahaku masih minus, apa yang kupegang mungkin masih minus. Ingat, apapun yang ada padamu, sekalipun itu minus, tapi kalau itu masih dipercayakan kepadamu, ditambah doa dan urapan dan kebenaran dalam dirimu, itu akan diurapi. Gak tunggu waktu lama, engkau akan bangkit. Gak butuh waktu lama, sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupanmu. Yang percaya berikan kemuliaan buat Allah kita. Halo, amin. Amin. Lalu coba ayat ke-42, firman Tuhan kata begini. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari hal yang sederhana untuk mengalahkan raksasa, yaitu tongkat Daud? Ingat ini, bahwa kemenangan sejati dimulai dari kemenangan hati dan mental dalam peperangan rohani. Kemenangan sejati itu dimulai dari kemenangan hati dan mental di dalam peperangan rohani. Sebelum Daud ini bertempur melawan Goliat, sudah ada peperangan rohaninya dulu. Kenapa? Karena ketika masih berhadapan-hadapan, orang Filistin itu dilihatnya Daud, serta melihat dia, lalu dihinanya Daud dulu. Goliat itu langsung hina. Kenapa? Kamu masih unyu-unyu. Kamu masih muda. Kamu bisa apa? Kamu gak sekolah teologi ya? Mana bisa menggembalakan? Sudah dihinanya dulu. Kamu itu masih muda, gak ada pengalaman. Mana bisa kamu menggembalakan aku yang sudah tua? Selalu begitu. Jadi ada peperangannya dulu. Lalu orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, kamu datangnya aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin ngutuki Daud. Lihat. Sudah dihina, dikutuki pula. Lalu firman Tuhan juga katakan, hadapilah aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Diintimidasi. Dihina, dikutuki, diintimidasi. Kalau Anda berhadapan dengan orang yang menghinamu, mengutukimu, mengintimidasi, pertanyaannya, Anda mau lakukan apa, Bapak Ibu? Mau lakukan apa? Karena kemenangan sejati dimulai dari kemenangan hati dan mental di dalam peperangan rohani dulu. Goliat datang itu bukan dengan senjata dan fisik yang besar, tapi juga hinaan, kutukan, intimidasi. Menganggap Daud itu masih muda, gak berpengalaman nih. Iya, hina, ejek. Di sinilah kita bisa belajar bahwa kita gak bisa menghadapi hanya dengan strategi, tanpa hati dan mental yang besar. Daud ini hati dan mentalnya besar. Dibuktikan apa? Lawannya lebih besar, dia tetap maju. Itu kalau orang gak hati dan mentalnya besar, gak mungkin maju. Jangankan maju, lihat aja udah mundur duluan. Daud, hati mentalnya kuat. Hati kita harus kuat. Mental kita mentalnya juga kuat. Daud hadapi Goliat dengan hati dan mental yang kuat. Mentalnya pemenang. Sehingga secara fisik dia gak mampu. Tapi kalau hati dan mentalnya besar, dia akan tetap maju.
dia akan tetap maju. Secara fisik gak mungkin menang kan? Tapi karena hatinya dan mentalnya kuat, dia akan tetap maju. Dia akan tetap hadapi. Pemimpin yang kuat adalah pemimpin ketika dia menghadapi tantangan, dia akan tetap maju. Orang yang kuat bukan orang yang bawa senjata. Tapi orang yang kuat adalah ketika dia hadapi tantangan, sekalipun tantangannya lebih besar, dia akan tetap hadapi. Dia nggak mundur. Hati dan mental yang kuat membuat Daud berani menghampiri, berani mencoba. Sudah tahu lebih besar, tapi dia masih berani maju. Itu luar biasa. Coba saya mau tanya sama Anda Bapak Ibu. Ketika pemimpin rohanimu menantang Anda lebih, ayo ya jadi CGL. Anda berani maju gak? Yang berani maju angkat tangannya. Yang gak berani maju angkat tangannya. Ayo. Sekali lagi saya mau tanya. Yang berani maju angkat tangannya. Iya sudah jadi semua, jadi CGL. Yang udah jadi pemimpin angkat tangannya. Yang belum angkat tangannya, lihat, suruh angkat tangan aja gak berani kan? Sekalipun lihat, oh jadi pemimpin itu gak mudah. Ya saya tahu, jadi pemimpin gak mudah. Saya ngomong kok sama istri, selalu. Nanti kalau usianya udah 60 ke atas, 65, kita gak usah jadi gembala lagi ya. Kasih yang lebih muda aja. Kita jadi penasehat aja. Penasehat, bukan penasehat ajaib, itu Tuhan Yesus. Jadi penasehat, jadi pengajar aja. Ngajarin anak muda untuk berani tampil. Kenapa? Gak mau 65 tahun jadi gembala. Jadi gembala itu susah Bapak Ibu. Berat. Jadi gembala itu memang harus yang muda. Saya harus mengakui, yang muda itu harus jadi gembala. Supaya bisa berpikir jernih gitu ya. Kalau udah 65 tahun, disuruh mikir kegerakan, gak bisa Bapak Ibu. Bukan gak bisa, semakin tua itu semakin gak berani. Makanya sebelum bertambah tua, berani dulu maju. Jadi pemimpin dulu sekarang, tambah tua tambah gak berani. Siapa di sini yang sudah tua? Gak ada ya? Berarti berani semua ya? Coba katakan kanan kirinya, kamu harus berani. Hati dan mentalnya Daud ini berani, sekalipun dia melihat ini gak gampang, ini gak mudah, tapi dia tetap coba. Karena hati dan mentalnya. Ini gak mudah, ini tantangan bisnis gak mudah. Tapi karena hati dan mentalnya kuat, dia akan tetap melangkah. Firman Tuhan juga katakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Diremehkan karena muda, dianggap rendah karena muda. Kita jangan biarkan itu terjadi dalam diri kita. Kita mau melayani tapi karena ada orang yang menghina. Masih muda, jangan. Enggak jadi deh. Belum pengalaman, jangan. Makanya Paulus bilang sama Timotius, jangan seorang pun menganggap kamu rendah. Jangan biarkan orang lain merendahkanmu. Karena engkau masih belum pengalaman. Karena engkau masih muda, jangan biarkan. Tapi jadilah teladan aja. Jalan aja. Jangan biarkan langkah awal kita itu dihentikan karena opini orang. Jangan biarkan kasih mula-mula kita udah kenal Tuhan, ketangkap Tuhan, kita berapi-api, mau melayani. Hei, kamu masih baru kok melayani sih? Oh ya wis, aku masih baru, gak jadi melayani, jangan. Jangan biarkan langkah kaki kita terhenti hanya karena orang bicara seperti itu. Apa yang membuat kita terhambat, apa yang membuat kita gak bisa maju di dalam kehidupan yang supranatural, adalah karena ketika kita sibuk ngurusin perkataan orang sama kita. Gak usah diurusin orang-orang yang begitu. Iblis bisa bekerja lewat banyak hal. Jadi kalau ada orang yang begitu sama kita, dibatin aja iblis ini.
Dibatin deh ya. Jangan langsung ceplosan. Jangan apa. Dibatin aja. Oh, ini setan ini. Menghalangi aku gak bisa maju sama Tuhan. Iblis ini, tinggalkan. Ingat ya, dibatin ya. Dalam hati. Oh Tuhan, terima kasih. Karena aku tahu ini iblis ini. Ini yang menghalangi aku. Tapi jangan dikatakan sama orangnya ya. Jangan. Iblis bisa bekerja lewat mana? Banyak orang. Jangan izinkan. Makanya Paulus bilang sama Timotius, jangan biarkan intimidasi orang lain bicara kepadamu. Tapi izinkan Tuhan yang berkata di dalam dirimu. Jangan biarkan orang itu meletakkan batasan-batasan di dalam kehidupanmu. Tapi jadilah berkat. Hidupmu gak ditentukan itu. Hidupmu dimulai dari firman Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, ayat ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, lihat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Apa hal ketiga yang bisa kita pelajari dari hal sederhana tongkat Daud? Yaitu bahwa fasilitas dan kemudahan bukan jalan keluar untuk menang, tapi identitasmu dan integritasmu. Itu jalan keluar. Ketika engkau menghadapi tantangan, jangan menilai bahwa fasilitas kemudahan itu jalan keluarnya. Bukan. Lihat, ayat ke-45 berkata, Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, lembing. Ini bicara tentang fasilitas. Ini bicara tentang kemudahan. Selalu orang yang bertempur itu kan cari kemudahan. Gimana caranya cepat mengalahkan lawan. Kalau disuruh pilih, kamu mau pilih senjata apa? Kita akan pilih senjata yang paling mematikan. Supaya apa? Supaya cepat kan? Tapi dari firman Tuhan ini sekalipun Goliat itu mendatangi Daud itu dengan pedang, tombak, lembing, perisai, baju zirah. Tapi Daud itu hanya mendatangi dengan nama Tuhan di dalam dirinya. Nama Tuhan di dalam dirinya itu identitasnya. Nama Tuhan di dalam dirinya adalah integritasnya. Identitasmu di hadapan Tuhan. Dan integritasmu itu senjata. Bukan fasilitas. Kalau kita menilai fasilitas, itu kemudahan, itu jalan keluar. Supaya aku cepat. Enggak Bapak Ibu. Gimana caranya supaya bisnisku bisa cepat naik. Enggak berada di dalam zona merah, minus terus. Aku harus dapat injek dana. Bukan. Bukan itu. Aku harus dapat kemudahan pinjam. Personal loan sama bank. Bukan itu jalannya. Tapi identitasmu dan integritasmu, itulah senjatanya. Itu senjatanya. Goliat lawan Daud dengan persenjataan lengkap. Persenjataan yang modern. Persenjataan yang bagus. Tapi Daud hadapi Goliat cuma dengan integritasnya. Aku bawa nama Tuhan di dalam hidupku. Fasilitas yang bagus gak jaminan kita menang. Jikalau kita gak tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Dan jikalau kita gak punya integritas. Gak jaminan. Selama kita gak tahu identitas kita. Kita gak punya integritas. Semua fasilitas dan kemudahan itu sia-sia. Sia-sia. Tapi saya juga tahu, kalau ada fasilitas dan kemudahan, ya nggak apa-apa juga. Tapi itu sia-sia kalau kita nggak punya identitas. Anda mau disuntik dan seberapapun, kalau identitasnya nggak takut Tuhan, kebluk lagi nanti. Anda akan jatuh lagi. Sekalipun diinjek dana sebesar apapun, kalau Anda nggak punya integritas, habis lagi nanti. Siapa bilang fasilitas dan kemudahan itu jalan utama? Bukan. Tapi identitasmu. Pertanyaannya hari ini, apakah engkau tahu identitasmu? Apakah engkau tahu bahwa engkau ini anak Tuhan? Engkau ini pelayan Tuhan. Apakah engkau tahu bahwa engkau ini dikasihi Tuhan?
Dan apakah di dalam hidupmu hari ini, adakah integritas itu? Adakah integritas? Bawa identitasmu dan bawa integritasmu, bukan fasilitas. Maka kemenangan akan terjadi dalam hidupmu. Di dalam segala sesuatu yang akan kau hadapi. Aku ini anakmu Tuhan. Aku ini orang yang kau kasih. Dan aku tetap di dalam kebenaran. Oh, itu senjata yang paling luar biasa. Engkau gak perlu pedang. Gak perlu tombak. Gak perlu lembing. Halo, amin. Amin. Yang terakhir. Yang keempat. Firman Tuhan katakan begini. Ayat ke-49 dan 50. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Yang keempat, yang terakhir. Apa sih hal sederhana yang membuat kita bisa menang? Pelajaran melalui tongkat Daud adalah punya Tuhan dan hidup di dalam Tuhan membuat apa yang di tangan jadi tepat sasaran. Punya Tuhan dan hidup di dalam Tuhan membuat apa yang di tangan tepat sasaran. Selama engkau tahu bahwa sadar bahwa engkau punya Tuhan yang besar dan engkau hidup di dalam Tuhan, apapun yang ada di tanganmu akan tepat sasaran. Itu akan merobohkan semuanya. Sekalipun hanya batu, tanpa pedang, tanpa tombak, tanpa lembing, Daud berhasil mengalahkan Goliat tepat sasaran. Bukan karena Daud hebat, tapi karena Daud punya Tuhan yang hebat. Dan ia tinggal di dalam Tuhan yang luar biasa. Itu yang membuat Daud menang. Dan begitu juga hari ini. Sekalipun hari ini kita datang dengan tongkat. Tapi iblis akan melihat itu bukan cuma sekedar tongkat. Tapi itu senjata yang mematikan. Kita mungkin gak bisa memberikan yang sempurna, tapi kita bisa memberikan yang terbaik. Bawa tongkat itu bersama kita. Doa dan iman. Hati dan mental yang kuat. Identitas dan integritas. Dan hidup di dalam Tuhan. Maka dimanapun kau berada, apapun yang kau hadapi, Dia akan tumbang di tanganmu. Amin. Anda diberkati Tuhan. Siapa yang mau bersama-sama menumbangkan rasa-rasa di dalam kehidupan yang angkat tangannya? Kasih kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri.